Kisah ini mengisahkan seorang perempuan bernama Canda Sahai. Dia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putrinya seorang diri. Putrinya bernama Apeksha Sahai, biasa dipanggil Apu. Pagi itu adalah hari pertama Apu sekolah karena dia baru naik ke kelas 10. Tapi Apu susah banget dibangunin. Sehari-hari Canda bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya yang bernama Dokter Diwan. Sedangkan Apu adalah siswi SMA kelas 10. Baru hari pertama dia sudah dihukum kepala sekolah karena telat. Apu punya teman baik bernama Sweety dan Pintu. Sebelum masuk ke kelas, Pintu mengatakan kalau dia ingin belajar bahasa Inggris karena dia ingin menjadi sopir taksi seperti ayahnya. Tentu saja Apu dan Sweety tertawa mendengarkannya. Ketika di kelas, kepala sekolah yang bernama Sri Vastava masuk untuk mengajarkan matematika, sebuah pelajaran yang dibenci banget oleh Apu. Ditambah lagi kepala sekolah yang mengajarnya. Ini akan menjadi masalah. Sebagai ibu tunggal, Canda punya dua pekerjaan. Selain bekerja di rumah Dokter Diwan, dia juga bekerja sebagai buruh di pasar. Selagi Canda mengerjakan semua pekerjaan di sekolah, Apu malah banyak mainnya daripada belajar dengan benar. Suatu malam sebelum tidur, Apu menceritakan kalau Pintu bercita-cita menjadi sopir taksi seperti ayahnya. Apu merasa kalau Pintu sangat beruntung. Mendengar itu, Canda merasa ada yang salah dengan pola pikir anaknya. Ketika dia bertanya cita-cita Apu malah menolak membahasnya dan langsung tidur. Di lain hari, Canda menemani Dokter Diwan makan di luar. Canda iseng bertanya apakah biaya untuk belajar ilmu medis dan kedokteran mahal. Dokter Diwan menceritakan jika dulu biayanya tidak terlalu mahal, tapi semenjak pendidikan menjadi ladang bisnis, saat ini biayanya bisa sampai ratusan juta. Ketika Canda pulang, dia menemukan Apu lagi berjoget dengan temannya. Waktu itu Apu menyampaikan kalau mereka dapat undangan pesta selamatan tetangga karena anaknya baru saja diterima jadi PNS. Menurut Canda, tidak ada istimewanya pekerjaan PNS dan tidak perlu dirayakan. Tapi bagi mereka, mendapatkan gaji Rp800.000 atau 1,5 juta rupiah adalah hal yang keren. Malam itu, Canda menanyakan lagi kepada Apu mengenai cita-citanya. Namun Apu menjawab bahwa dia ingin menjadi pembantu seperti Canda. Apu berpikir bahwa orang miskin seperti dirinya tidak akan pernah sukses. Dia beranggapan jika orang tuanya dokter, anaknya pun menjadi dokter. Jika orang tuanya insinyur, anaknya pun menjadi insinyur. Dan Apu akan sama seperti ibunya menjadi seorang pembantu. Hal ini membuat Canda sedih dan harus berpikir keras bagaimana caranya mengubah jalan pikiran anaknya ini. Ketika bekerja, Canda berkonsultasi mengenai Apu kepada Dokter Diwan. Setelah mendengarkan curhatan Canda, Dokter Diwan mengatakan kalau orang ingin meraih kesuksesan dengan dua hal. Jika tidak dengan keberuntungan, artinya harus dengan kerja keras. Kalau mereka orang miskin yang tidak beruntung, artinya satu-satunya jalan hanyalah kerja keras. Masalahnya, Apu sangat malas dan tidak mau mendengarkan. Dokter Diwan khawatir jika Apu gagal di kelas 10 ini, mungkin dia akan kehilangan minat belajar dan berujung berhenti sekolah. Dokter Diwan pun menyarankan Canda untuk memasukkan Apu ke bimbingan belajar. Dokter Diwan punya teman dan Canda tidak perlu khawatir soal uang. Siang itu, Canda bertemu dengan Mr. Gupta, pengajar di bimbel. Namun, karena nilai Apu di bawah rata-rata, Mr. Gupta menolak, kecuali Apu bisa menaikkan nilainya di tengah semester. Karena Mr. Gupta hanya ingin mengajar anak dengan nilai rata-rata. Ketika Canda pulang ke rumah, dia makin sedih karena Apu hanya sibuk berjoget dan tidak belajar. Canda menyuruh Apu untuk menaikkan nilai matematikanya supaya bisa ikut bimbel Mr. Gupta. Ini semuanya diajarkan dengan bahasa Inggris. Mendengar hal itu, Dokter Diwan memberikan saran supaya Canda kembali bersekolah. Jika itu dilakukan, maka Canda bisa menjadi panutan untuk anaknya. Canda mau saja, tapi sekolah mana yang mau menerima murid yang sudah tua seperti dirinya? Bukan Dokter Diwan kalau tidak bisa mengusahakannya. Jika Canda tidak mau Apu jadi pembantu, maka cara ini harus dilakukan. Dokter Diwan menyuruh Canda untuk masuk ke SMA tempat Apu bersekolah karena dia kenal dengan kepala sekolah Sri Vastava. Berkat bantuan Dokter Diwan, Canda dipertemukan dengan kepala sekolah. Sri kaget ketika mengetahui seorang ibu-ibu yang akan mendaftar.
Awalnya Sri menolak, tapi ketika mendengar bahwa Apu adalah anaknya dan niat Canda untuk belajar adalah demi Apu yang dikenal sebagai siswa tidak pintar, Sri pun tersentuh dan menerima Canda sebagai muridnya. Dokter Diwan senang usaha mereka berhasil, tapi Canda mengkhawatirkan perasaan Apu. Benar saja, ketika di rumah Apu, marah besar karena dia malu akan sekelas dengan ibunya sendiri. Dia bahkan mengancam akan berhenti jika ibunya sampai masuk ke sekolah. Apu juga berjanji akan belajar lebih rajin dan menaikkan nilainya. Karena jika ibunya benar-benar masuk sekolah, dia akan ditertawakan oleh teman-temannya. Mendengar ringakan Apu, Canda mengatakan dia tidak akan datang ke sekolah. Tapi ketika akan tidur, Canda melihat hasil tes Apu yang tidak ada peningkatan sama sekali. Jadinya Canda kembali dengan keputusan awal. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah memperkenalkan murid baru. Siapa lagi kalau bukan Canda? Teman-teman Apu tidak ada yang tahu kalau itu adalah ibunya Apu. Mereka pun melemparkan candaan pada Canda. Waktu itu Canda duduk semeja dengan Amar, murid paling pintar di kelas. Selesai sekolah, Canda langsung pergi bekerja. Sedangkan Apu memilih untuk menyendiri. Bahkan dia tidak pulang sampai malam hari. Canda khawatir dan menunggu Apu hingga tengah malam. Mulai hari itu, Apu tidak mau lagi menegur ibunya. Padahal yang diperbuat Canda adalah demi kebaikan Apu sendiri. Di rumah Dokter Diwan, Canda menceritakan hari pertamanya di sekolah di mana semua siswa melihatnya seperti orang yang sudah berdosa. Canda merasa malu sekali. Lain hari di sekolah, Canda banyak bertanya pada Amar karena menurut Amar matematika itu tidak sulit, tapi menarik. Canda banyak belajar pada Amar. Ketika jam istirahat, Canda membayar Amar dengan bekal makan siang setiap hari. Canda berusaha mengejar ketertinggalannya dan terus belajar walau Apu tetap tidak menegurnya. Sepulang kerja, Canda bahkan sering mengulang pelajaran. Amar menyuruh Canda untuk melibatkan matematika dalam kehidupan sehari-hari supaya jadi lebih menarik. Pada suatu hari, kepala sekolah menyuruh Canda menjawab soal di papan tulis. Tidak disangka, dia pun berhasil menjawab dan mendapatkan tepuk tangan dari murid yang lain. Karena itu, ketika jam istirahat, Sweety dan Pintu jadi ingin kenal dengan teman tua ini. Mereka masih belum tahu kalau Canda adalah ibunya Apu. Begitu juga dengan Apu yang tidak mau mengakui kalau Canda adalah ibunya. Sebagai orang tua, Canda sering memberi nasihat kepada Sweety dan Pintu supaya mereka punya cita-cita melebihi pekerjaan orang tua mereka sekarang. Yang terpenting, mereka harus rajin belajar. Tidak disangka nasihat Canda didengar oleh mereka semua. Kecuali Apu tentu saja. Suatu hari Canda mendapatkan nilai matematika yang memuaskan berkat hasil kerja kerasnya belajar. Dia pun mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Namun berbanding terbalik, Apu justru mendapatkan nilai paling rendah di kelas dan di roasting habis-habisan oleh kepala sekolah. Ketika Canda pulang bekerja, mereka bertengkar hebat. Ketika itu mereka saling menantang. Kalau Apu berhasil mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Canda, maka Canda harus berhenti sekolah. Namun jika itu tidak bisa Apu lakukan, Canda akan tetap sekolah. Mereka berdua pun sepakat. Apu kemudian membereskan buku-bukunya yang sudah lama berdebu. Ketika di kelas, dia pindah duduk ke bangku depan, tanda dia serius belajar. Ketika di rumah, dia juga mengulang pelajarannya. Sampai suatu ketika kepala sekolah memberikan soal perhitungan, Apu berusaha menjawabnya. Namun sayang dia salah. Sebaliknya, Canda berhasil memberikan jawaban yang benar. Di lain hari, Apu pindah duduk di samping Amar. Bagi Canda itu tidak masalah. Malahan dia senang Apu berteman dengan anak paling pintar di kelas. Di lain hari, Canda bertanya pada Dokter Diwan, jika Apu bisa lulus SMA, paling mentok dia akan bekerja di salon. Karena dengan penghasilannya kali ini, tidak mungkin Canda bisa menguliahkan Apu. Ketika akan pulang, Canda yang melamun hampir saja ditabrak mobil. Dia dimarahi oleh sopir tersebut karena tidak hati-hati. Ternyata sopir itu membawa Pak Camat. Karena sopir itu kasar dengan wanita, Pak Camat memarahinya dan menyuruh sopir itu mengambil tas Canda. Karena kebaikan hati Pak Camat, Canda tersentuh. Di lain hari, Canda pergi ke rumah Pak Camat dan ingin bertemu dengannya.
Tapi oleh satpam, dia selalu diusir setiap datang. Sampai akhirnya mereka berkelahi karena satpam terlalu kasar padanya. Keributan itu terdengar oleh Pak Camat. Karena dia mengenal Canda, Pak Camat mempersilakannya masuk. Di ruang tamu, Canda bertanya pada Pak Camat, jika ingin menjadi camat, harus kuliah di jurusan apa? Pak Camat mengajarinya bahwa untuk jadi camat boleh kuliah di mana saja, asalkan nanti ikut tes CE-PNS. Untuk itu harus belajar dengan keras untuk lulus. Pak Camat penasaran kenapa Canda bertanya tentang itu semua. Canda mengatakan semua informasi itu untuk anaknya karena dia ingin mencari alternatif. Jika untuk menjadi dokter dan insinyur terlalu mahal, mungkin ikut CEPNS adalah salah satu opsi. Pak Camat menyuruh sopirnya mengantarkan Canda pulang dengan mobil dinas. Baru pertama kali Canda naik mobil pejabat seperti ini. Suatu hari di sekolah, Apu masih menempel Amar untuk belajar matematika. Amar menyuruh Apu untuk berkenalan dengan matematika supaya lebih mengerti pelajaran ini. Lewat Amar, Apu mulai mengubah cara berpikirnya. Apu dan Canda saling bersaing menghafal rumus matematika. Apu sangat ingin mengalahkan ibunya supaya ibunya bisa berhenti dari sekolah. Dia belajar siang malam. Apu yang sekarang bisa dibilang sangat berbeda dengan yang dulu. Ketika ujian matematika tiba, mereka semua mengerjakan soal. Apu kesal karena jika diberi waktu sedikit saja, maka semua soal akan bisa dia jawab. Amar menyuruh Apu untuk tetap berlatih. Keesokan harinya, Amar mendapatkan nilai sempurna. Canda mendapatkan 52. Sedangkan Apu mendapatkan nilai 58. Artinya dia memenangkan pertaruhan. Peningkatan Canda di sekolah ternyata berefek juga di tempat kerjanya. Karena sering terlambat datang bekerja, dia akhirnya dipecat dari pabrik. Canda pulang membawa makanan. Dia mengajak Apu untuk merayakannya nanti malam. Canda senang melihat perubahan positif dari Apu. Canda bahkan mengatakan sudah menabung supaya Apu bisa ikut bimbel dan kuliah setelah lulus SMA nanti. Tapi siapa sangka jawaban Apu malah menyakitkan hatinya. Apu serius belajar hanya ingin ibunya menjauh darinya. Setelah menang pertaruhan, Apu kembali menonton TV dan bermalas-malasan. Perkataan itu membuat Canda sedih. Ketika bekerja, Dokter Diwan menangkap raut sedih dari wajah Canda. Apalagi Dokter Diwan akan pergi selama 3 bulan. Canda akan kehilangan teman bicara. Sesuai janji, Canda pun berhenti sekolah. Sedangkan Apu balik lagi duduk di bangku belakang. Tapi suatu hari Canda kembali datang ke sekolah dan itu membuat Apu kesal besar. Ketika jam pelajaran, Apu menemui ibunya dan meminta ibunya keluar dari sekolah. Namun karena perkataan Apu yang kemarin, Canda juga akan berbuat semaunya dan akan datang ke sekolah setiap hari. Canda tetap belajar dengan Amar. Sweety dan Pintu juga ikut belajar, kecuali Apu yang menganggap dirinya sudah di atas angin. Karena sudah dipecat dari pabrik, Canda mencari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran kecil dan bekerja hingga malam hari. Suatu hari di sekolah, kepala sekolah mengumumkan hasil tes. Sweety dan Pintu mendapatkan nilai bagus dan lulus, sedangkan Apu kembali gagal. Canda langsung menemui Apu dan mengatakan skor saat ini 1-1. Karena kesulitan mengalahkan ibunya, keinginan Apu untuk membuat ibunya berhenti sekolah semakin besar. Dia melakukan segala cara sampai-sampai mencuri tabungan ibunya. Hasil kerja banting tulang siang malam itu dihabiskan Apu dengan mentraktir teman-temannya di restoran, membeli pakaian baru, hingga uangnya habis. Mengetahui Apu mencuri uangnya, tentu membuat Canda sangat marah, karena itu adalah uang tabungan pendidikan untuk Apu, ikut bimbel dan persiapan kuliah. Hasil kerja selama berbulan-bulan dihabiskan Apu dalam 1 hari. Canda pusing karena di situ juga ada uang sewa rumah. Saking stresnya, Canda jatuh sakit. Tapi dengan keadaan lemah pun, dia tidak berhenti bekerja. Pagi, siang, malam agar bisa mengumpulkan lagi uang pendidikan Apu. Di sekolah, para murid mendapatkan tugas menulis esai tentang cita-cita mereka. Pintu tidak ingin menulis tentang cita-cita menjadi sopir karena itu kurang tinggi. Tapi menurut Apu, orang miskin tidak punya hak untuk bermimpi. Padahal ibunya selalu mengingatkan bahwa mereka yang tidak punya impian adalah orang miskin yang sebenarnya. Suatu ketika, Pintu dan Sweety mencoba menghibur Apu yang sedang muram.
Tapi Apu tidak mau bicara sepatah kata pun. Pintu kesal dan pergi bersama Sweety. Tapi Amar tahu apa yang dipikirkan Apu. Amar juga tahu kalau Chanda adalah ibunya Apu, dan Apu sudah bersikap semena-mena pada ibunya sendiri. Amar berkata bahwa Apu terlalu banyak bertanya, tapi dia tidak pernah mencoba mencari jawabannya. Amar menyuruh Apu menemuinya di gerbang kota malam itu. Apu bertemu Amar di suatu tempat. Ternyata Amar bekerja di sebuah bengkel setiap malam. Apu dibawa menuju tempat ibunya bekerja. Sambil melihat ibunya yang sedang bekerja, Amar menasihati Apu agar jangan menyia-nyiakan harapan ibunya untuk berani bermimpi besar. Apu tersadar, selama ini dia hanya tahu ibunya pergi pagi dan pulang malam. Sepulang dari sana, Apu menunggu ibunya di rumah. Dia menangis dan memeluk ibunya. Dia meminta ibunya untuk berhenti bekerja di restoran. Sebagai gantinya, dia meminta Chanda untuk terus bersekolah dengannya. Keesokan harinya di sekolah, Chanda dimarahi gurunya karena sudah berhari-hari tidak masuk. Dia dihukum untuk menceritakan impiannya di depan kelas. Apu langsung membela ibunya di depan teman-temannya. Dia berkata bahwa gurunya tidak tahu apa-apa. Chanda punya impian besar, yaitu agar anaknya bisa meraih masa depan yang lebih baik. Singkatnya, setelah ujian, hasilnya diumumkan. Apu lulus dengan nilai yang memuaskan. Chanda senang melihat Apu yang kini sudah punya niat belajar dan ingin sukses dari hatinya sendiri. Bertahun-tahun berlalu. Apu yang sudah dewasa berhasil menempuh ujian CE PNS dan lulus dengan nilai memuaskan. Selain itu, Chanda menjadi seorang guru matematika untuk anak-anak kurang mampu di lingkungannya. Film ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang dan kunci untuk mengubah nasib terlepas dari latar belakang sosial. Lewat kisah perjuangan seorang ibu yang rela kembali ke sekolah demi memotivasi putrinya, film ini menegaskan bahwa mimpi besar bisa lahir dari keluarga kecil. Keberhasilan bukan soal bakat, tapi ketekunan. Film ini membongkar stigma bahwa kemiskinan adalah akhir dari harapan dan menunjukkan bahwa cinta, usaha, serta keberanian untuk melangkah sekecil apapun mampu membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Tidak ada salahnya gagal. Yang salah adalah menerima kegagalan tanpa perjuangan.